Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111 dan saya dari kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAP responsi AI. Jadi di sini ketentuannya ada sistem yang harus dibuat menggabungkan fuzzy logic dan sistem pakar. Kemudian sistem wajib memiliki input manual dari user dan buat visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk setiap variabel input dan output. Jadi di sini ujung NPM saya adalah 1, maka saya mendapatkan tema 1. Di mana tema 1 itu adalah diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Jadi deskripsi dari tema itu adalah mahasiswa tingkat akhir sering mengalami stres saat menyusun tugas akhir atau skripsi. Stres ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban tugas, tekanan dosen pembimbing, kurang tidur, dan waktu pengerjaan yang mepet. Namun indikator stres ini bersifat subjektif dan tidak pasti, seperti sering cemas, tidur tidak nyenyak, atau merasa tertekan. Sistem itu akan membantu dosen wali atau konselor dalam mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan input gejala yang bersifat linguistik atau tidak pasti, seperti rasa lelah atau kecemasan. Dengan menggunakan logika fuzzy, sistem dapat menangani ketidakpastian ini, lalu memberikan hasil penilaian yang ditunjang oleh aturan-aturan dalam basis pengetahuan psikologis. Jadi studi kasus yang saya buat itu adalah seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Budi sedang dalam tahap pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Akhir-akhir ini Budi sering terlihat kurang bersemangat, mengeluh banyak tugas yang menumpuk, dan kadang terlihat cemas. Dosen wali ingin menggunakan sistem diagnosa stres untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai tingkat stres Budi agar dapat memberikan penanganan atau saran yang tepat. Jadi ada kriteria input yang dikumpulkan, skalanya antara 0 sampai 10. Jadi berdasarkan observasi dan sedikit wawancara dengan pendekatan yang tidak langsung agar tidak menambah beban pikiran Budi, dosen mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama tingkat beban tugasnya. Budi menyebutkan ada 3 mata kuliah yang memiliki tugas besar yang harus diselesaikan bersamaan dengan bab-bab skripsinya. Oke, jadi di sini dosen wali menginterpretasikan ini dengan nilai 8. Kemudian tingkat tekanan dari dosen pembimbing, Budi merasa dosen pembimbingnya sangat teliti dan sering memberikan revisi yang cukup mendadak, membuatnya merasa tertekan untuk segera menyelesaikan. Di sini dosen wali menginterpretasikan dengan nilai 7. Kemudian frekuensi kurang tidur. Budi mengaku sering tidur larut malam setelah pukul 1 dini hari dan bangun pagi sekitar pukul 5 pagi hari karena mengejar deadline. Di sini dosen wali menginterpretasikan dengan nilai 9. Tingkat waktu pengerjaan yang mepet. Budi merasa tenggat waktu untuk pengumpulan bab skripsi dan tugas-tugas mata kuliah sangat berdekatan. Bahkan ada beberapa yang bersamaan. Dosen wali menginterpretasikan ini dengan nilai 8. Oke, jadi kemudian saya akan menjelaskan kode untuk menyelesaikan diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Jadi yang pertama import pustaka. Bagian ini mengimpor modul-modul Python eksternal yang diperlukan untuk menjalankan program. Di sini saya pakai pustaka NumPy sama matplotlib.pyplot. Kemudian ada fungsi keanggotaan fuzzy. Ini adalah blok fungsi yang mendefinisikan bentuk-bentuk matematis dari himpunan fuzzy. Fungsi-fungsi ini mengubah nilai input numerik atau crisp menjadi derajat keanggotaan. Nilainya antara 0 dan 1 dalam satu himpunan fuzzy. Di sini saya ada linear down, linear up, dan triangle. Jadi linear down untuk menghitung derajat keanggotaan untuk kurva linear yang menurun. Kemudian linear up menghitung derajat keanggotaan untuk kurva linear yang menaik. Kemudian untuk triangle ini untuk menghitung derajat keanggotaan untuk kurva berbentuk segitiga. Kemudian ada fazifikasi input. Jadi sebelum fazifikasi input ada fungsi utama diagnosa. Di sini ada diagnos stres. Ini adalah fungsi inti yang mengintegrasikan semua langkah logika fuzzy. Ada fazifikasi, inferensi, dan difusifikasi. Dan sistem pakar untuk menghasilkan tingkat stresnya. Kemudian ada fazifikasi input. Ini fazifikasi inputnya.
Bagian itu mengambil nilai input numerik mentah, seperti beban tugas, tekanan dosen, kurang tidur, waktu mepet, dan ini tuh menghitung seberapa besar input tersebut dari setiap keanggotaan fazi. Misalnya ringan, sedang, berat, gitu-gitu. Kemudian ada tampilkan grafik ini untuk merepresentasikan untuk menampilkan grafik dengan nilai awal itu true. Kemudian ada fungsi output untuk diversifikasi. Di sini ada stres rendah, ada stres sedang, dan stres tinggi. Jadi fungsi inverse yang digunakan khusus untuk metode diversifikasi ini itu setiap fungsi itu menerima alfa atau derajat kebenaran suatu aturan dan mengembalikan nilai crisp atau z yang merupakan kontribusi langsung dari aturan tersebut terhadap output akhir. Di sini ada stres rendah. Di sini itu untuk menghitung nilai crisp output jika aturan mengarah ke stres rendah. Kemudian ada stres sedang untuk menghitung nilai crisp output jika aturan mengarah ke stres sedang. Kemudian stres tinggi itu untuk menghitung nilai crisp output jika aturan mengarah ke stres tinggi. Kemudian ada aturan untuk fazi. Jadi di sini itu adalah otak dari sistem pakar. Berisi kumpulan aturan jika maka yang telah didefinisikan berdasarkan pengetahuan ahli atau psikologis. Aturan-aturan itu menghubungkan kondisi input fazi dengan hasil output fazi. Jadi di sini saya ada 10 aturan atau rule. Yang pertama, rule pertama itu jika beban tugas berat dan kurang tidur sering, maka stres itu tinggi. Aturan kedua, jika tekanan dosen tinggi dan waktu mepet, maka stres tinggi. Rule 3 itu jika beban tugas sedang dan tekanan dosen sedang dan kurang tidur kadang, maka stres sedang. Kemudian ada rule keempat, jika beban tugas ringan dan kurang tidur jarang, maka stres rendah. Kemudian rule 5, jika beban tugas berat dan waktu mepet, maka stres tinggi. Kemudian rule ke-6, jika tekanan dosen tinggi dan kurang tidur sering, maka stres tinggi. Kemudian rule ke-7, jika beban tugas sedang dan waktu mepet cukup, maka stres sedang, dan seterusnya. Kemudian ada diversifikasi. Itu adalah metode untuk menghitung rata-rata. Yang pertama itu ada numerator. Itulah jumlah dari hasil kali derajat kebenaran atau alfa setiap aturan dengan nilai crisp yang dihasilkan aturan tersebut. Kemudian ada denominator. Itu adalah jumlah dari semua derajat kebenaran atau alfa dari aturan aktif. Kemudian ada stress level crisp. Itu adalah hasil akhir yang didapatkan dengan membagi numerator dengan denominator. Kemudian di sini itu adalah visualisasinya. Di sini saya membuat visualisasi untuk fungsi keanggotaan beban tugas, keanggotaan tekanan dosen, keanggotaan kurang tidur, fungsi keanggotaan waktu mepet, dan fungsi keanggotaan tingkat stres untuk outputnya. Kemudian di sini itu ada program utama untuk input pengguna, yaitu if name sama dengan main. Di sini tuh ada blok kode yang akan dieksekusi saat script Python dijalankan secara langsung. Ini tuh berfungsi sebagai antarmuka pengguna dasar. Jadi di sini tuh ada untuk validasi input di sini if not all itu untuk memeriksa apakah semua nilai input berada dalam rentang yang valid antara 0 sampai 10. Jika tidak, dia akan munculkan value error. Kemudian di sini tuh ada hasil stres. Jika hasil stresnya itu lebih dari 7, lebih dari sama dengan 7, maka kategori stresnya itu adalah tinggi. Kemudian jika hasil stres itu lebih dari sama dengan 4, maka kategori stresnya itu adalah sedang. Kemudian selain itu, maka kategori stresnya itu adalah rendah. Oke, di sini saya langsung aja untuk aja kodenya sesuai dengan studi kasusnya. Di sini untuk beban tugasnya itu adalah 8, tekanan dosen itu 7, frekuensi kurang tidur itu 9, tingkat waktu pengerjaan yang PET itu 8.
Jadi di sini tuh 8, 7, 9, 8. Jadi di sini itu adalah visualisasinya untuk fungsi keanggotaan beban tugas di sini 8 tadi. Untuk kemudian fungsi keanggotaan tekanan dosen itu dia 7, kemudian fungsi keanggotaan kurang tidur dia itu adalah 9, dan fungsi keanggotaan waktu mepet itu adalah 8. Jadi di sini ada fungsi keanggotaan tingkat stresnya untuk outputnya itu adalah 7,08. Ini dia hasilnya, tingkat stres mahasiswa yang terdiagnosis adalah 7,08. Kemudian dapat disimpulkan kategori stresnya itu adalah tinggi. Disarankan untuk segera berkonsultasi dengan konselor atau dosen wali. Ini untuk hasil akhirnya. Oke, jadi kesimpulannya itu berdasarkan input gejala yang bersifat linguistik dan subjektif dari Budi, sistem berhasil mendiagnosis tingkat stresnya itu tinggi. Hasil ini memberikan dasar yang objektif bagi dosen wali untuk mengambil tindakan proaktif. Jadi dosen wali itu dapat segera memanggil Budi untuk berbicara lebih lanjut dan memahami situasinya secara mendalam, menyarankan Budi untuk menemui konselor universitas, membantu Budi menyusun jadwal pengerjaan skripsi dan tugas yang lebih realistis, dan berkomunikasi dengan dosen membimbing Budi untuk mencari solusi kolaboratif. Jadi kode ini itu udah menunjukkan bagaimana kombinasi logika fuzzy logic dan sistem pakar untuk membantu menangani informasi yang tidak pasti dan memberikan diagnosa yang informatif dalam domain psikologis. Jadi ya mungkin sekian penjelasan UAP AI dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.